Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, tidak ada anaknya. Maka Siti Sarah punya program. Apa programnya supaya punya anak? Ibrahim, bang, abang ini kan nabi, perlu ada penerus. Kau tidak punya anak, ya mau apa? Jadi bagaimana? Kau kawin lagi lah bang. Saya tidak bisa memberimu anak. Kau nikah lagi? Enggak ah. Kalau inilah takdir hidup kita, enggak apa-apa. Nikahlah bang. Enggak mau saya. Masya Allah. Ibrahim pak disuruh nikah sama istrinya, enggak mau. Kita dilarang sembunyi pak. Pakai KTP-nya orang lain lagi. Masya Allah. Karena didesak terus, akhirnya Ibrahim ngalah. Ya baiklah kalau begitu, terserahlah yang membuat kau senang. Tapi siapa? Tidak usah jauh-jauh bang. Ini Siti Sarah, Siti Hajar. Hajar itu pembantunya pak. Tidak usah jauh-jauh, ini aja pembantu. Ini menunjukkan bahwa perempuan tidak akan pernah ikhlas di poligami. Kalau dia ikhlas 100%, paling dia bilang, ya sudahlah kau cari siapa yang kau suka. Itu 100% suka namanya itu. Ini disuruh bebas tapi terbatas. Iya kan? Ada kan biasa perkataan begitu toh? Bebas tapi terbatas. Batasnya apa? Pembantu. Nikah. Sudah menikah, alhamdulillah hamil Siti Hajar. Selang beberapa saat hamil pula Siti Sarah. Jadi tolong ibu-ibu dengar baik-baik. Kalau sudah menikah 5, 7, 10 tahun belum punya anak, sampai detik ini, coba pinjam ilmunya Siti Sarah. Kau suruhlah suamimu nikah lagi. Dan bapak-bapak juga jangan langsung merdeka. Acting dulu. Enggak. Begitu bapak bilang, dah lah sih, dia bilang. Sudah kalau gitu enggak usah. Sudah, lahirlah anak dari Ibrahim dengan istrinya Siti Hajar, namanya Ismail alaihissalam. Inilah keturunan kita orang Islam. Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Siti Sarah, lahir pula anaknya namanya Ishak alaihissalam. Inilah keturunannya Bani Yahudi. Ringkas kisah. 8 Zulhijjah. Tidur Ibrahim. Mimpi. Apa mimpinya? Ibrahim, pernah aku bilang toh, kalau ada anakmu, saya potong. Sekarang ada anakmu, potong itu. Wih, Ibrahim bangun. Dalam mimpinya, ini wahyu atau mimpi? Kalau mimpi, kenapa jelas sekali? Kalau wahyu, kenapa anak disuruh potong? Kalau banyak anak, tidak masalah. Cari yang paling bodoh. Ya kan? Sudah. Berpikir terus seharian Nabi Ibrahim. Dia berpikir, wahyu mimpi, mimpi wahyu, wahyu mimpi. Berpikir. Maka kita tanggal 8 Zulhijjah disebut hari Tarwiyah yang semakna dengan hari berpikir-pikir. Maka kita sunnah puasa 10 hari di bulan Zulhijjah sebenarnya. Kalau Bapak tidak mampu ya 3 hari saja. 9 Zulhijjah mimpi lagi. Bayar janjimu, bangun. Wah, Ibrahim hakul yakin. Ini bukan mimpi, ini wahyu. Maka 9 Zulhijjah itu Nabi Ibrahim yakin. Maka kita sekarang disebut hari Arafah, yang artinya hari penuh keyakinan. 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, Ibrahim panggil anaknya. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita lanjutkan setelah Ustadz minum dulu. Ya kok ketawa, kok enak duduk-duduk ketawa. Saya setengah mati, kok ketawai lagi Bismillahirrahmanirrahim. Oh, enak-enak juga rupanya.
Sunat 3 kali. Ya. Sampai jam berapa ceramah Pak? Jam 10? Jam 12? Serius? Mampu? Saya tidak mampu. Dia panggil anaknya tanggal 10 Zulhijjah. Mail. Ismail. Sini dulu. Nah, sini dulu. Tong, sini tong. Kenapa Pak? Ada kepikiran saya ini nak. Tapi saya tidak enak ngomong sama kamu. Ngomong aja Pak, apa? Gini nak. Saya mimpi diperintah Allah untuk sembelih kamu. Allah berfirman menyuruh saya untuk menyembelih kamu. Menurutmu bagaimana? Masya Allah. Bapak-bapak, anaknya bapak yang SMP ajak ngomong seperti ini. Coba bapak aja. Sini kau dulu nak. Saya disuruh sembelih kamu nak. Apa kira-kira jawabannya? Kenapa saya Pak? Nenekku aja yang sudah tua. Itu nenekku kan sudah mau pikun-pikun. Dia aja duluan kita potong. Ini jawaban orang cerdas, bukan orang soleh. Apa jawaban Ismail? Pak, kalau ini perintah Allah, laksanakan. Jangan kau ragu. Insya Allah Bapak dapati saya sebagai anak yang soleh. Beri nak? Ya. Cuma Pak, sebelum dieksekusi, saya punya beberapa permintaan. Apa itu nak? 1, tolong Bapak kalau nanti potong saya, tutup matanya. Ini. Kenapa? Saya yakin kalau Bapak lihat saya, pasti Bapak tidak tega. 2, tolong Bapak pakai pisau yang sangat tajam. Kenapa? Supaya saya tidak lama menderita. Dengar yang petugas kurban, pakai pisau yang sangat tajam, 1 iris sak, supaya binatang tidak lama sakit. Dan cara menyembelihnya itu Pak, ada tekniknya supaya cepat. Bukan di tengahnya, bukan di bawah, tapi dekat dari ujung ke di sini kira-kira. Coba Bapak amalkan itu, praktekkan di ayam. Kalau Bapak sembelih di sininya, itu dia lari dulu tuh. Tapi coba dia di sininya, langsung terkapar. Pakai pisau yang sangat tajam. Yang ketiga, apa nak? Tolong nanti ikat kaki dan tanganku supaya saya tidak meronta-ronta kesakitan. Yang keempat, bajuku jangan kena darah supaya ibuku tidak tahu, tidak lihat. Yang kelima, tolong nanti kalau sudah disembelih dan saya sudah wafat, jangan ada anak lewat depan rumah seumuranku supaya ibuku tidak mengingat dan mencariku. Baik, bawalah jalan. Kata Ibrahim kepada istrinya, sayangku, ya yang, tentu dalam kitab tidak ada ini, kan? Kenapa bang? Tolong komandi anakmu baik-baik, kasih baju baru, rapikan rambutnya, kalau ada parfum kasihlah parfum sebagian. Untuk apa bang? Saya mau bawa jalan-jalan. Baik bang, sudah. Ismail jalan, sudah pakai baju baru, jalanlah dia. Mau ke tempat eksekusi yang sekarang kita kenal dengan nama Mina. Ya kan? Pergilah. Begitu jalan, si ibu ini setan. Waduh, mau betul dia potong anaknya ini. Bahaya kalau begini. Tidak ada teman kita di neraka nanti. Jadi tugasnya itu setan di dunia Pak, mengalihkan perhatian Bapak supaya Bapak tidak masuk surga. Dia adalah hambatan-hambatan jalan yang membuat Bapak tidak fokus masuk surga. Datang setan. Baim, Ibrahim. Kau tengok dulu anakmu di belakang. Lagi lucu-lucunya. Lama kau harap, masa kau tega potong. Ibrahim tidak banyak bicara Pak. Diambil batu. Ishak ya lai. Pop, setan, pergi kau. Kena kepalanya Pak. Sampai di pos 40, balik lagi. Cek, apa namanya tadi yang saya lewati singgah-singgah? Checkpoint. Sampai checkpoint 40, balik lagi.
Ya, saya lihat tadi banyak yang singgah kencing berdiri. Ya. Dan tidak pakai air, Pak. Dan saya yakin ini boleh kata 80% pasti tidak sholat. Kenapa? Najis. Ya, bagaimana kalau tidak dapat air seperti itu, Ustaz? Pakai tisu. Tidak ada tisu, Ustaz, daun. Coba periksa baik-baik dulu itu daun. Jangan ketawa, bos. Ini serius. Ini ilmu fikih. Gimana caranya? 1, ambil daun 3 lembar. Pertama, jangan lihat ibu-ibu. Tidak apa-apalah. Ambil daun pertama, gosok ke bawah. 2, ambil lagi. Daun kedua, gosok ke atas. Ambil daun ketiga, gosok lagi ke bawah. Bersih. Ketemu air, tetap harus. Kalau tidak ada air masuk waktu sholat, tayamum. Sudah boleh. Cuma cara gosoknya begini. Jangan kok begini. Tambah kotor. Ya. Nah, sudah lanjut. Gak. Kenapa ibu-ibu yang ketawa? Nah, sudah. Gagal gini goda suaminya, dia datang ke istrinya. Jar. Apa? Kau tahu mau dibawa kemana anakmu? Ya mau dibawa jalan-jalan sama bapaknya. Bodoh, kau tipu kau tuh hoax. Musuhnya apa? Dia mau potong anaknya. Sembarang kau bilang kau. Mana ada orang tua mau potong anaknya? Katanya perintah Tuhannya. Apa? Perintah Tuhannya. Jangankan anakku, saya pun siap dipotong kalau itu perintah Tuhan. Jangan banyak bicara. Pak! Tembak. Kak! Kena kepalanya. Sampai dicek poin. 60, balik lagi. Anaknya lagi digoda. Mail, kau tahu mau dibawa kemana? Masih mau bicara langsung dilempar, Pak. Jangan banyak bicara. Ishab ya ledek. Tadi kena kepalanya, sekarang mata kanannya kena. Makanya sebagian ulama mengatakan setan itu salah satu ciri-cirinya picor. Tahu kan picor? Itu yang rusak matanya, itu kena batu. Itulah 3 setan. Ibrahim lempar, Hajar lempar, Ismail lempar. Itulah kemudian yang diabadikan dalam ritual pelaksanaan ibadah haji, melempar 3 jumroh. Jumroh Aqabah justru ula. Aqabah, jumroh Wusta, ula dan Aqabah. Setan besar, kecil dan menengah. Ada ini wallahu alam benar atau tidak. Jemaah haji dari Indonesia. Dia lihat sudah, ini sudah setan yang selama ini goda saya. Ini setengah ini menyesatkan saya, dia lempar. Bismillah, Allahu Akbar. Kembali itu batu, Pak. Melenting. Hampir kena kepalanya. Dia tangkap. Dia buka, ada tulisannya itu batu. Sesama setan dilarang saling melempar. Dia bilang di sini kau lempar saya. Di Timika kita sama-sama dugem. Nah, serius dulu. Ini kaitannya cerita tadi. Bapak sudah mau, istri masuk. Kita mau, tiba-tiba anak datang. Pak, ngapain sih beli kurban? Kan bisa tahun depan. Saya mau pakai kuliah. Nah, itu setan. Dan susah dilempar. Waduh. Kenapa mesti melempar 3 jumroh itu? Kan satu tempat itu kan 7 batu, Pak. 3 tempat berarti 21 batu. Dan itu 3 hari jamaah haji lakukan. 21 kali 3 berapa? 63. 63 kali. Kenapa mesti ulang-ulang 3 hari? Kenapa tidak bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar 63 kali hancur? Kenapa? Pesan dari Allah, melawan setan perlu napas panjang. Kau gagal dia goda, dia datang ke istrimu. Gagal di istrimu, dia datang ke anakmu. Gagal di anakmu, dia datang dari temanmu. Setan prinsipnya saudara-saudara, kalau tidak bisa dirugikan, jangan untung.
Kalau dia tidak bisa dibuat dosa, jangan dia beramal. Itu cara kerjanya setan. Maka ketika sudah dengar ceramah ini, setan ketika kau keluar, kau dalam hati sekarang, besok saya mau beli kambing. Minimal kambing. Begitu kau keluar, mulai datang. Kau lihat itu monitor HP-mu. Kau lihat-lihat itu sudah ada pecah-pecah itu. Masa insinyur HP-nya seperti itu? Temanmu aja ndak seperti. Oh, dalam hati benar juga ini ya. Ndak jadi beli kambing, dia beli HP. Itu setan.